Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel bagi pemula bagian yang ke-19 kali ini, kita akan mempelajari yang disebut dengan if bersusun. Prinsipnya untuk membuat rumus if bersusun itu tidak jauh beda dengan kita membuat rumus bersusun lainnya. Misalnya kita telah mempelajari eh, rumus if digabung dengan left atau if digabung dengan yang lain ya, termasuk kita telah belajar menggunakan penggunaan rumus did digabung dengan left atau dengan right atau mid ya. Demikian juga kita sudah telah belajar di dalam video saya sebelumnya, yaitu bagaimana kita mempelajari gabungan antara rumus VLOOKUP dengan left. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di tampilan layar ini ada misalnya ada nilai. Saya akan ketikkan angka-angka acak misalnya 65, 90, 80, 70, ya. Kemudian ada 60, 95, 85, 75, ya. Kemudian bisa saja di sini 50, 55, ya. Kemudian jadi ini kalau kita simak, kita untuk ini perlu men-setting supaya kita bisa menghasilkan apa yang kita maksud dengan rumus if bersusun. eh Wakil kepala 6, 7, 8, 9 sudah ada semua ya. Misalnya kita buat, nah random aja ya. Nah, katakanlah kita mempunyai ketentuan, ya, ketentuannya lebih besar dari 95, lebih besar atau sama dengan 95, dianggap mesti eh, atau sebentar supaya nanti Anda tidak terlalu jauh. Saya kira bersusun ada tiga decision aja ya. 90 ke atas lah. 90 ke atas itu misalnya istimewa. Kemudian range-nya antara lebih dari 80 di situ misalnya memuaskan. Jadi kita akan belajar dengan tiga decision terlebih dulu. Nah, kemudian lainnya itu bisa kita anggap aja lulus. Ini aja ya, jadi tiga decision. Remedi tidak dihitung dulu ya, kan nanti Anda kenal terlebih dulu. Atau justru yang di luar itu remedi, ya gitu aja. Karena istimewa itu bagian dari lulus. Ini aja remedi. Maka if-nya ini bersusun dua. Jadi kita bisa mulai membuat jika nilai jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka istimewa. Istimewa. Kemudian jika tidak, maka nah di sini kita kemungkinannya ada dua, yaitu bisa memuaskan, bisa remedi. Sehingga seperti rumus-rumus waktu kita mempelajari gabungan antara rumus did dengan left atau right atau mid, demikian juga waktu belajar rumus VLOOKUP dengan right atau mid atau left, dan juga rumus if digabung dengan left atau right atau mid, ini if digabung dengan if begitu. Ngambilnya tetap di sini ya. Jadi di dalam if ada if. Jadi jika lebih besar dari lebih besar dari 90 istimewa.
Jika tidak, maka dicek lagi jika nilai lebih besar sama dengan 80, di sini memuaskan. Jika tidak, langsung remedi. Nah, begitu ini sementara yang saya kenalkan. Nanti decisionnya sementara masih ada 3 decision ya. Nah, kalau kita lihat decision ini hanya ada 3 macam, yaitu istimewa, memuaskan, dan remedi. Nah, di dalam video eh, selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana agar kita bisa juga membuat klasifikasi yang lain. Misalnya 70 ke atas berarti lulus, lainnya remedi gitu. Jadi 4 decision. Tapi prinsip kerjanya sama ya. Kalau belum tuntas masih masuk mengambil demikian seterusnya. Ya, oke. Nah, itulah pengantar sementara yang bisa saya sampaikan dengan rumus if di dalam if. Di dalam video selanjutnya saya akan memberikan apa yang disebut dengan membuat rumus if yang sangat kompleks lagi. Ya, saya kira sementara begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau Anda terkesan dengan video saya ini silahkan di like and share supaya banyak relasi, teman, atau siapapun yang menerima tayangan video ini akan menjadi terkesan dan akhirnya mereka juga termotivasi untuk belajar sehingga mereka pun akan menjadi kompeten karena memang kita harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Ya, sampai jumpa.